Halo, halo semuanya, ketemu lagi sama gue di mana kalau bukan di Saptrakori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan tetap di rumah aja ya. Jadi guys, di video kali ini gue bakal ngelanjutin story time gue yang kemarin, karena kemarin itu part satunya dan sekarang part 2-nya. Jadi itu kemarin kan gue itu Jambore cabang. Nah sekarang gue bakal lanjut dikirim ke Jambore daerah. Dan di Jambore daerah ternyata juga ada hal-hal creepy yang gue alamin dan kalian harus tahu itu semuanya, oke? Tapi sebelum itu di sini gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum tekan tombol subscribe-nya, ditekan sekarang juga guys. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you buat yang udah tekan tombol subscribe-nya. Dan buat yang belum tekan tombol subscribe, buruan dipencet sekarang juga, karena kalian dijamin gak bakal nyesel kalau misalnya pencet tombol subscribe di channel YouTube ini. Oke? Guys, langsung kita masuk ke ceritanya. Oke, jadi guys, sekarang gue bakal lanjutin cerita gue yang kemarin dari Jambore cabang dan sekarang gue dikirim ke Jambore daerah. Karena ternyata dari sekolah gue yang dikirim itu berdua, ada gue dan juga teman gue lagi satu, cewek namanya Desa. Gue dikirim langsung ke Jambore daerah buat mewakili sekolah gue di Jambore daerah, yaitu bareng kontingen dari kabupaten gue. Langsung gue kemah di sebuah bumi perkemahan yang ada di Bali ya, tentunya di Bali. Dan pada saat perkemahan itu sebenarnya aman-aman aja, nggak ada keganjilan apapun karena gue di sana berame-rame banget. Dari kelompok gue atau kontingen gue itu rame banget, orangnya cowok cewek rame banget. Dan juga kita tidurnya berame-rame ya, tentunya di tenda. Jadi nggak ada hal-hal creepy apapun sampai pada akhirnya gue ketemu 5 bagian cerita atau 5 kejadian lah bisa dibilang ya, 5 kejadian yang bikin gue ngeri di tempat bumi perkemahan tersebut. Di video kali ini gue bakal bagi semua itu ke dalam 5 bagian cerita yang bakal gue ceritain semuanya ke kalian. Langsung kita masuk ke cerita yang pertama. Oke guys, jadi cerita bagian pertama ini sebenarnya nggak terlalu seram, tapi kayak lebih ke creepy dan gimana ya, gue nggak ketemu hantunya tapi gue ngerasa serem banget karena gue mandi ditinggal sendiri. Dan asal kalian tahu ya, gue mandinya nggak di kamar mandi, melainkan kayak di bawah jurang gitu. Jadi ceritanya gini, ada sebuah kegiatan di mana di Jambore daerah tuh kan kayak ada kegiatan gitu. Dan kontingen gue atau kelompok gue itu yang paling terakhir selesai. Bukannya selesai karena lelet, tapi karena bagiannya memang paling terakhir. Dan akhirnya kita baru mandi sekitar jam setengah 7 malam. Setengah 7 malam itu udah gelap banget di Bali, setengah 7 malam itu. Akhirnya gue mandi bareng teman-teman gue, kalau nggak salah ber-5 orang. Jadi kita kayak pecah gitu mandinya, ada yang di sana, di sini, di situ. Dan gue ikut teman-teman yang ber-5 gue bareng, ada teman-teman gue di sana yang paling sering gue ajak, jadi gue mandi sama mereka. Langsung gue mandi dan kita nggak ketemu kamar mandi sama sekali karena kamar mandi semua udah penuh, sedangkan kita nggak bisa nunggu lagi. Akhirnya pilihan terakhir kita adalah dengan cara turun ke bawah, karena tempatnya tuh kayak gini. Ini tempat perkemahan dan turun banget ke bawah. Itu ada kayak pemukiman warga gitu, tapi pemukiman warga itu serem banget karena kayak jauh-jauh gitu rumahnya. By the way, ini gue kemahnya di makam pahlawan ya, jadi kayak di dekat kuburan gitu kemahnya. Karena nggak ada pilihan lain, gue pun langsung turun ke bawah bareng teman-teman gue yang cuma ber-5 itu sambil bawa peralatan mandi kita. Kita langsung turun, tapi sampai di bawah ternyata kita nggak ketemu kamar mandi. Dan kita langsung kayak nanya-nanya ke rumah penduduk itu. Dan ternyata di rumah-rumah penduduk itu nggak ada orangnya sama sekali. Akhirnya kita ketemu di sebuah pemandian, tapi di sana tuh kayak ada puranya gitu. Jadi ada pura, terus abis itu ada kayak air keran doang. Jadi kita mandi di sana. Nah pas mandi itu teman-teman gue pada telanjang bulat, bener-bener nggak pakai baju, telanjang mandi. Dan mereka nggak takut. Tiba-tiba dipanggil itu mereka nggak takut, dipanggil sama panitia ya, bukan dipanggil sama setan, dipanggil sama panitia maksudnya. Karena gue takut dan gue kayak was-was gitu, gue cuma cuci muka doang, cuci muka udah gitu doang. Nah gue udah selesai mandi, terus gue nunggu mereka. Tiba-tiba bunyi sirine dipanggil, langsung semuanya lari. Teman-teman gue udah ternyata udah ganti baju, udah cepet-cepetan ganti baju. Mereka lari, awalnya gue paling depan nih larinya. Kayak lama-kelamaan mereka ngenyalip gue, mereka nyalip ditinggal. Kurang ajar tuh teman-teman gue, ditinggal, udah gue panggil, gue tungguin ngos-ngosan dan mereka tuh cepet banget larinya, tau gak sih? Gue tuh kayak aduh anjing, baru tungguin lagi. Gue tuh udah pelan-pelan banget, gue langsung kayak udah deh kasih deh mereka duluan. Lu tahu gue bener-bener sendiri di jalan setapak yang serem banget, gak ada lampu sama sekali dan gue kayak cuma mengandalkan mata gue dan cahaya rembulan, tau gak sih lo? Gue tuh kayak aduh kemana nih lagi sekarang nih. Gue bener-bener gak tahu arah naiknya itu kemana karena bener-bener kayak jurang banget dan gue nggak tahu naik kemana. Akhirnya gue kayak merayap aja, abis mandi kotor lagi, kurang ajar kan? Percuma gue mandi kotor lagi nih tangan-tangan gue rayap-rayap aja naik, gue rayap naik. Lu tau gue bener-bener merayap, bukannya gue melebih-lebihkan tapi gue emang merayap naiknya. Langsung merayap naik dan akhirnya nyampe di tempat perkemahan gue. Tapi kalian tahu apa? Ember yang gue pakai tempat bawa-bawa alat mandi itu
jatuh entah kemana, sampai sekarang nggak tahu gue jatuhnya itu di mana. Pokoknya dia jatuh, gue nggak sadar dia jatuh di mana, padahal gue pegang aja itu dia jatuh, dan sampai sekarang nggak tahu deh. Gue inget embernya warna kuning. Itu benar-benar creepy dan serem banget, karena pas sampai di tenda teman-teman gue udah ganti baju semuanya, dan gue doang yang belum ganti baju, dan gue ganti baju sendirian di tenda. Oke, cerita yang bagian kedua, nggak tahu tidur sama siapa. Jadi selama di bumi perkemahan ini gue nginep sekitar 4 hari 3 malam kalau nggak salah, atau 5 hari 4 malam, gue kurang tahu juga. Tapi seingat gue 4 hari 3 malam deh. Gue nginep di sana bareng teman-teman gue, dan gue tidur sesuai dengan grup atau kelompok masing-masing. Jadi maksudnya gini, di bumi perkemahan tersebut dibagi per kabupaten, dan per kabupaten dibagi lagi per kelompok. Dan di sana gue masuk ke kelompok 1. Seingat gue kelompok 1. Nah, kejadian ini gue nggak tahu terjadi di malam yang keberapa. Intinya pada saat itu gue udah tidur semuanya, udah tidur lelap banget, karena pada saat itu kegiatannya benar-benar full dan padat banget. Jadi 4 hari 3 malam benar-benar full padat banget kegiatan. Kita nggak dapat istirahat, cuma dapat kegiatan-kegiatan doang, makan dan MCK. Udah itu aja istirahatnya. Terus habis itu kita langsung tidur. Nah, waktu tidur itu gue selalu tidur di samping temen gue yang namanya Nanda. Jadi aturan tidurnya begini, ini Nanda, ini gue, dan ini satu temen gue lupa namanya. Tapi intinya temen gue yang ada di sebelah kiri gue ini, sebelah kanan gue ini, dia itu umurnya sama gue, karena tanggal lahirnya sama gue persis semuanya, tahunnya juga. Gue ingat banget itu. Tapi yang gue ingat adalah gue tidur hadap ke kiri, hadap ke si Nanda ini. Dan itu selalu ya guys, itu selalu dari hari pertama sampai hari terakhir, gue selalu tidur ngadep ke dia, karena gue kayak lebih akrab sama dia aja gitu. Jadi gue tidur ngadep ke dia. Nah, di malam hari itu gue tidur ngadep ke dia seperti biasa, dan gue ngobrol karena belum ngantuk. Dan kejadian di story pertama terjadi lagi di story yang kedua ini, di perkemahan kedua ini. Gue ngobrol sama dia, tapi anehnya dia nggak jawab. Nah, pada saat dia nggak jawab cerita gue udah ngerasa kayak aneh, kenapa nggak jawab. Perasaan dari kemarin nyaut mulu kalau diajak gibah nih orang, tapi dia tiba-tiba diem gitu. Nah, gue udah ngerasa aneh. Terus habis itu gue tidur, tapi tidur masih ngadep ke dia, karena itu tendanya nggak ada lampu ya guys. Ini bukan hotel, ini tenda, tidak ada lampu ataupun lilin atau ngapain gitu, nggak ada. Bener-bener gelap banget. Gue nggak ngeliat muka orang, nggak lihat. Gue tuh apalagi pakai kaca kan, gue lepas tuh kacanya kalau misalnya tidur. Kalau misalnya gue pakai retak lagi tuh kaca ntar, jadi gue taruh. Jadi gue bener-bener nggak ngeliat orang. Ya gue nggak tahu itu di depan gue bener Nanda atau siapa, gue nggak tahu. Tapi intinya keesokan paginya gue tanya ke Nanda, Nan, kemarin udah tidur, maksudnya kemarin tidur cepet ya gitu. Terus itu dia bilang, aku nggak tidur kemarin. Hah? Terus katanya dia bilang kemarin itu dia lagi jaga kurve. Seperti yang gue kemarin bilang, itu jaga kurve adalah penjaga tenda, dimana dia bakal jaga tenda, jadi nggak tidur ataupun nggak ikut kegiatan. Dan dia katanya jaga kurve malam, jadi dia nggak tidur. Sedangkan yang kemarin gue ajak tidur sebelah kiri gue itu siapa? Karena Nanda ini bodinya bener-bener kayak satu pieces di dunia. Dia itu bodinya gede, ngerti gak sih? Kayak waktu itu kan gue masih SMP, tapi dia bodinya udah body om fitness gitu. Gede banget body dia. Dan yang di sebelah gue tidur bodinya gede segitu juga, karena gue pegang gitu loh, Terus itu siapa yang tidur di sebelah gue, bodinya gede sama kayak dia, tapi dia bilang dia kemarin jaga kurve dan gak tidur di tenda, tapi dia tidur di tenda panitia. Bukan tidur, tapi kayak lebih ngobrol-ngobrol sama panitia gitu. Dan siapa itu yang di sebelah gue, yang gue ajak tidur tuh siapa? Sampai sekarang gue masih gak tahu. Dan gue juga gak tahu apakah si Nanda ini bercanda atau enggak. Gue gak tahu sampai sekarang. Yang cerita ketiga, yang paling banyak keserupan cuma dari kontingen gue. Jadi di sana itu dibagi per kabupaten, dan kabupaten gue itu punya anggota kelompok banyak banget kan. Dan di sini di anggota kelompok kabupaten gue, cewek-ceweknya paling sering kesurupan selama kegiatan. Gue nggak tahu kenapa. Kebanyakan dari kontingen gue, yang lain juga ada sih yang kena kesurupan itu ada, cuma sedikit, nggak sebanyak kontingen gue. Gue nggak tahu apakah jiwa kontingen gue lemah atau gimana. Tapi intinya kita kesurupan mulu gitu loh, tiap harinya ada aja. Dan yang paling gue inget adalah pada saat itu sedang pensi. Kalian tahu kan pensi, pentas seni ya. Anak pramuka pasti tahu pensi. Nah, pas pentas seni itu ada penampilan dari salah satu kabupaten, gue lupa kabupaten apa. Mereka penampilannya serem banget. Udah tahu di dekat kuburan nampilin yang serem-serem. Gak mau nampilin Cherry Bella aja kayak dance sampai gimana gitu. Dia nampilin yang serem-serem cuy. Dia nampilin kayak di Bali kan dikenal ada namanya hantu Lea Rangde ya, kayak gitu ya. Nanti gue bakal munculin gambarnya di sini. Nah, itu ditampilin cuy, dia bener-bener pakai pakaian yang kayak gitu. Sedangkan itu adalah tarian yang sakral banget. Itu kalau misalnya nggak ditarikan dengan benar ya bisa aja kayak kesurupan, ataupun yang make pakaiannya itu bakal kenapa-napa gitu ya.
dan mereka nariin itu. Tapi herannya, yang kenapa-napa bukan yang nari, malah kontingen gue yang kenapa-napa. Tiba-tiba banyak yang teriak, tau gak sih? Dari kan kayak kita baris per kontingen gitu ya. Kita duduk per kontingen, dan kita baris kayak gitu. Nah, pas tarinya tampil, di sana tuh ada kayak tariannya itu ada satu yang jadi rangde dan ada satu yang jadi kayak cewek-cewek kayak persis kayak kuntilanak ya, tapi kayak dia tuh versi Balinya gitu loh. Rambutnya dibawa ke depan, habis itu bawa kain putih. Nah, dia nari kayak gitu dari kontingen tersebut yang tampil di depan. Terus dia emang kayak calon arang ya bisa dibilang ya. Nanti gue bakal isi calon arang tuh apa. Jadi kayak calon arang tuh kayak sebuah tarian di Bali. Pokoknya nanti gue isi deh penjelasan di sini calon arang tuh apa. Gue nggak bisa jelasinnya. Pokoknya dia nariinnya kayak gitu. Dan tiba-tiba pas ceweknya yang pakai baju putih keluar kayak gitu-gitu tuh, temen gue tiba-tiba aja temen gue yang ada di depan gue yang dari tadi bilang gak enak badan itu langsung tiba-tiba nangis dan kayak tersungkur ke depan. Dia tuh kayak ngejatuhin badannya ke depan, tapi dia masih dalam posisi duduk gitu loh, tersungkur gitu. Terus cewek yang paling depan dari kontingen gue juga, gue lupa itu siapa, dia langsung juga ke depan gitu, langsung kayak gitu, tersungkur sama-sama tersungkur. Dan yang di paling belakang juga, dari sekaligus 3 gitu loh, langsung kayak mereka teriak-teriak, nangis pada saat penampilan itu terjadi. Dan penampilannya bukannya di stop tapi malah berlangsung gitu aja. Gue masih gak ngerti kenapa selalu dari kontingen gue yang kesurupannya itu. Teman-teman gue itu langsung digeser, dipindahin dan dikeluarin dari area tempat pensi itu. Gue dari sana langsung kayak hening banget suasananya, gak ada yang ribut, bener-bener diam ngedengerin nonton. Itu bener-bener creepy dan serem banget kalau misalnya kalian bener-bener ada di sana. Karena lokasinya itu, ini tempat pensi. Beberapa meter dari sana itu udah langsung makam pahlawannya. Cerita yang keempat, ketemu tentara Belanda. Ini dari cerita yang tadi itu belum ada yang serem banget bagi kalian, tapi kalian harus tunggu sampai cerita yang kelima. Karena di cerita yang kelima itu benar-benar ada yang ngikutin gue sampai ke rumah. Oke, kita bahas cerita yang keempat, yaitu tentang ketemu tentara Belanda. Jadi pada saat itu kayaknya itu malam ketiga, kalau nggak salah malam ketiga. Jadi malam ketiga itu ada namanya agenda nonton bersama. Nah, nonton bersamanya itu kita adakan di depan taman makam tersebut, di tempat makam itu. Kita depan makam itu kita nonton film bersama. Jadi di sana ada kayak layar tancap, terus kita nonton semua itu dari semua kabupaten kumpul di sana. Dan selesai menonton film itu sebenarnya nggak ada hal kejadian yang aneh-aneh. Tapi setelah selesai nonton film itu kita diajak sembahyang bersama ke dalam taman makam yang ada di sana. Kita masuk ke sana, tapi di sana ada peraturan untuk menghindari penggunaan kata-kata kasar karena di sana kita nggak boleh toksik ya guys. Untung gue belum jadi tiktokers pas itu. Kalau udah jadi tiktokers, weh, nggak tahu deh gue udah kata-kata apa gue keluarin di sana. Untung di sana gue masih dengan pikiran yang suci dan bersih. Gue masuk ke sana jadi ya kayak gue diam aja. Karena emang di sana disuruh diam supaya nggak ada yang menghindari kata-kata kasar. Karena kalian tahu kan anak-anak SMP omongannya tuh masih kayak ceplas-ceplos aja. Sama temen tuh ceplas-ceplos aja. Nah, abis itu kita masuk ke sana dalam keadaan diam, nggak boleh ngomong, bener-bener nggak boleh ngomong, diam aja pokoknya. Paling cuma bisik-bisik doang ngomongnya, dan itu nggak boleh ngomong kasar sama sekali, nggak boleh ngomong kasar dan jorok. Nah, sebelum masuk ke sana kita disambut dengan gapura yang gede banget, sebesar cita-cita gue. Nah, itu disambut dengan gapura yang gede banget. Terus abis itu sebelum masuk di sana, lagi dan lagi temen gue yang kemarin malam kesurupan gara-gara cewek itu, dia berhenti gitu aja karena kita kan barengan jalan sama dia. Entah kenapa kita sekongkol aja gitu. Teman-teman kesurupan mulu nih, gue ajak nih. Terus gue jalan sampai di depan gapura, gue berhenti. Bukan gue yang berhenti, temen gue berhenti, otomatis gue berhenti kan. Ya kali gue masuk sendirian. Sehebat apa gue berani masuk sendiriannya kan. Terus gue jalan berhenti. Dia berhenti, gue tanya, "Kenapa lagi?" Nah, dia langsung bengong ngadep ke depan, bener-bener bengong, tatapannya kosong banget. Gue lihat mata dia bengong ngadep ke depan. Terus abis itu dia nangis cuy, dia nangis. Dan tahu abis itu apa? Ada orang keluar dari tempatnya itu nangis juga. Cowok nangis. Cowok nangis keluar, gue lihat, aduh kenapa nih? Di dalam kita disuruh renungan apa gimana nih, semua nangis nih. Terus abis itu gue tanya, kenapa gitu? Kenapa? Dia nggak jawab, sampai akhirnya gue anterin dia balik ke tenda Putri, ke tenda mereka. Gue anterin, gue dudukin, gue belakangan jadi sembahyang sama teman-teman gue tanya kenapa gitu. Ternyata dia katanya ngelihat di gapura itu berjejer ada tentara. Gue merinding banget sih. Katanya tentara bawa senjata tapi dengan wajahnya tuh kayak udah berdarah dan gak kebentuk wajah manusia. Serem banget. Katanya dia, aduh gue merinding. Katanya dia ngelihat ke orang-orang yang masuk ke sana. Makanya kita nggak boleh ngomong kasar karena
ternyata di situ ada yang kayak gitu tuh ngeliatin. Oh my god, itu serem banget anjir. Pantes dia nangis karena dia nggak kuat ngeliat itu, dia nggak bisa nunduk juga. Wow, katanya dia bilang di sana tuh banyak banget ada. Pas dia masuk tuh katanya, dia kan kemarin sempat masuk juga. Di sana ada banyak banget, dia makanya dia udah nggak kuat. Apalagi itu malam-malam, kayak semuanya tuh katanya munculin dirinya dia gitu loh. Kalian bayangin aja bisa ngelihat, aduh gue syukur banget gak bisa ngelihat yang gitu-gitu, sumpah. Itu creepy banget, sumpah. Gue denger ceritanya langsung kayak merinding. Dan malamnya gue sembahyang, gue kepikiran itu terus. Tapi gue diam aja, gue gak mikirin itu, gue diam aja, gue sembahyang langsung balik. Serem banget. Next, cerita yang terakhir. Ini baru benar-benar cerita yang serem banget dan emang terjadi sama diri gue sendiri. Jadi, kalau nggak salah itu di hari terakhir sebelum gue pulang atau kemarinnya, gue nggak tahu juga. Nah, gue itu langsung kayak sama teman-teman semuanya itu diajak masuk ke Museum Pahlawan. Kita masuk ke sana, kita ngeliat semua yang ada di sana. Dan ada satu kejadian yang benar-benar masih keinget sampai gue sekarang. Dan gue rasa itu yang bikin gue sampai ke bawah suasana sampai ke rumah. Karena pas gini ya. Jadi pas ke museum itu, gue ngeliat barang semuanya. Dan ada di suatu masa, suatu saat di sana, gue nggak tahu lagi ngapain, tapi gue jalan mundur cuy. Gue jalan mundur ke belakang itu mundur, ngadep ke depan tapi jalannya mundur. Itu emang gue yang minta, bukan gue sadar gue jalan mundur. Terus gue nabrak patung. Gue nabrak patung yang ada di sana. Dan dalam posisi itu gue sendirian di ruangan itu. Jadi di museum itu benar-benar kayak dibagi-bagi gitu kan. Nah, mereka pada keliling-keliling itu semuanya. Gue nggak keliling-keliling, gue jalan mundur. Emang rada stres anaknya dari kecil ya. Gue jalan mundur, gue kayak nabrak itu, tapi patungnya nggak jatuh, cuma kayak goyang aja. Terus gue balik badan. Ih, gue masih inget patungnya bentukan kayak gimana. Itu patung pahlawan. Gue lupa itu patung pahlawannya siapa. Antara pahlawan atau tentara, gue lupa. Tapi dia mukanya kayak udah kebelah-belah gitu, karena patungnya udah lama kan pastinya. Kayak retak-retak gitu. Terus dia, oh my god, dia matanya kayak bener-bener kayak berhadapan sama gue gitu loh. Kayak ada depan gini. Karena gue itu kan pendek ya, waktu SMP masih pendek. Gue ngeliatnya kayak gitu. Itu serem banget, bentuk patungnya serem banget. Itu patung pahlawan tapi kayak udah retak-retak gitu loh. Kalian tahu kan patung yang udah lama. Patung udah lama pasti dia kayak retak-retak gitu dia mukanya. Itu bener-bener serem banget cuy. My god. Terus nggak sampai di situ aja, gue langsung pulang kan. Udah selesai kegiatan gue pulang. Karena gue waktu itu gue kayak muntah-muntahan gitu orangnya, nggak naik mobil, mabuk darat. Akhirnya gue dianterin pakai motor sama pembina gue. Oh my god, Pak pembina gue baik banget, Pak Sweetnya namanya, gue masih ingat sampai sekarang. Gue dianterin pulang naik motor, itu jauh banget arahnya. Gue langsung dianterin pulang sampai rumah. Dan ada kejadian lucu di mana pembina gue ini ngantuk, kasihan banget dia ngantuk, tahu nggak sih, demi gue dia nganterin naik motor demi gue. Karena gue kayak emang bener-bener kayak VIP banget kan. Nah gue dianterin pakai motor, dia tuh kayak udah sampai kayak begitu dia bawa motor saking ngantuknya ya. Gue udah kayak gue gandengan udah kayak gini, tabrakan nih bentar lagi nih gue nih. Gue ngoseng-ngoseng gitu, udah nggak profesional banget. Terus itu helmnya jatuh mulu. Udah pengen gue giniin, Pak, lepas aja helmnya gimana Pak? Udah, aduh, gak ngerti lagi deh gue pokoknya. Itu kejadian lucu di sana. Tapi akhirnya gue sampai rumah dengan selamat. Tapi sampai rumahnya nggak selamat cuy. Karena kalian tahu apa? Sampai rumah, setelah dari pulang dari sana, tiba-tiba penyakit gue yang dulu-dulu itu kambuh lagi. Bukan penyakit dalam, tapi penyakit yang gue nggak ngerti kenapa. Jadi setiap gue sakit, gue selalu kayak orang bisa dibilang kesurupan, bisa dibilang ketindihan, karena gue nggak sadar gue melakukan hal itu, gue nggak sadar. Jadi pulang dari sana gue sakit, gue nggak tahu sakitnya karena apa. Gue sakit demam, dan waktu sakit itu gue tidur di kamar orang tua gue, karena orang tua gue nggak berani ngelepas gue kalau misalnya lagi sakit. Dan pas sakit itu tiba-tiba gue ngeliat dalam alam bawah sadar gue ngeliat ada orang yang nyamperin gue dari korden. Karena tempat tidur itu kayak ini tempat tidur, dan kita deket korden itu tempat tidurnya. Tempat tidur ini korden. Nah di korden itu kayak ada kepala muncul, dia ngeliatin gue. Ih sumpah serem banget anjir. Dan bayangan pertama yang gue inget itu mukanya adalah muka yang mirip sama patung itu. Dia ngeliatin gue langsung teriak-teriak, tapi gue nggak sadar. Gue tidur, gue bener-bener nggak sadar. Gue kayak gimana ya? Gue di alam bawah sadar gue, tapi gue teriak-teriak. Orang tua gue langsung kayak, kenapa nih, kenapa? Jadi mereka ceritain ke gue, makanya gue tahu. Kalau nggak diceritain ya gue nggak tahu. Terus habis itu selain teriak-teriak itu juga, gue katanya pas tidur lompat-lompat gitu loh, kayak lompat-lompat.
jalan-jalan lompat kayak monyet gitu, lompat-lompat, tapi katanya gue nggak sadar. Gue diajak ngomong tuh nggak sadar, gue lompat-lompat kayak monyet gitu. Dan yang paling parahnya itu kalian tau sikap lilin, gue naikin kaki, sikap lilin, naikin kaki gitu. Dan yang gue buka mata ngadep ke atas, dan yang gue lihat di atas tuh adalah kayak peti hitam gede banget. Kalian tau peti mati? Itu gede banget ada di atas kaki gue. Kayak kaki gue ketarik ke atas peti itu. Itu serem banget sumpah. Gue langsung kayak nggak lagi-lagi deh gue kayak mah di tempat kayak begitu. Terus abis itu gue bangunnya tuh kayak bener-bener kayak gitu. Abis itu orang tua gue nanya, "Deh, kenapa deh? Kenapa?" Karena gue dipanggilnya D kan, nama gue gede. Ya lah, masa D dipanggil tuh. Nah terus abis itu gue jawab. Gue bener-bener jawab, tapi gue inget jawaban gue sendiri. Gue bilang kayak gini. Gue ambil bantal guling yang ada di samping gue. Terus gue bilang kayak gini, "Mau nanam pocong." Oh my god, gue inget banget yang itu, sumpah. Gue inget banget yang itu, gue ngomong kayak gitu, mau nanam pocong. Oh my god, jadi serem banget bantal guling gue sekarang. Itu creepy banget, sumpah gue inget sampai sekarang. Dan gue nggak tahu itu kenapa kejadian kayak gitu. Pokoknya waktu itu setiap sakit gue selalu kayak gitu. Gue selalu kayak orang gila, gue selalu kayak didatengin orang, gue selalu kayak bukan gue gitu loh. Terus habis itu karena orang tua gue udah gak tahu kayak gimana lagi, di medis juga gak ada, maksudnya kayak dibawa ke dokter juga sehat-sehat aja sebenarnya jiwa gue dan raga gue gak stres, gue gak gila, enggak ya. Terus habis itu gue dibawa ke kayak, gue akhirnya percaya sama, maksudnya gue akhirnya dibawa ke kayak Balian. Kalau di Hindu, kalau di Bali Balian namanya, kalau misalnya di Jawa tuh mungkin dukun ya. Ditanyain, terus katanya seingat gue dibilang ada yang kayak ngikutin gitu sampai ke rumah. Dan gue nggak tahu itu siapa, gue nggak mau perpanjang lagi. Gue langsung kayak udah sembayang aja, udah sampai sekarang gue nggak pernah ngalamin kayak gitu lagi. Dan semoga ntar setelah cerita ini gue nggak ngalamin lagi, semoga. Gue nggak mau. Itu udah terakhir banget. Itu benar-benar cerita yang kejadiannya benar-benar kayak itu real, gue nyata rasain, dan orang tua gue juga rasain. Mereka juga ngerasain itu kayak gimana, benar-benar gue seserem itu. Merinding banget gue ceritanya. Semoga kalian bisa merasakan apa yang gue rasakan. Dan semoga ini bagi kalian gak lucu ya. Karena ini gak lucu guys. Ini gak lucu. Kalau misalnya kalian bilang lucu, fix lo psikopat anjing. Ini seram banget. Itu aja story time gue kali ini guys. Gue udah merinding banget, gue gak kuat ceritain lagi. Oke, next, nanti setiap malam Jumat maksud gue, kita bakal ngepet, bercanda, enggak lah. Setiap malam Jumat kita bakal cerita tentang story time kayak gini. Dan kalau misalnya gue lagi kehabisan cerita, kalian boleh banget langsung ceritain pengalaman horor kalian ataupun pengalaman unik kalian langsung ke nomor WA manajer gue. Gue langsung taruh nomor WA-nya di sini, langsung klik aja, langsung chat di sana. Itu nomor WA manajer gue, WA bisnis, langsung chat, tapi jangan telepon karena itu peraturannya kayak gimana ya? Dia tuh selalu sibuk gitu, dia nggak bakal bisa meladenin orang-orang yang nelpon dia. Jadi kalian bisa langsung chat aja, ceritain pengalaman kalian, nanti bakal dipilihin sama dia dan bakal gue ceritain di story time selanjutnya. Oke guys, thank you buat kalian yang udah tonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini, dan sampai jumpa di next episode. Bye.